Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rizali Darliana. Dengan dari saya dari DKVA dengan NIM 2203448. Jadi di sini saya akan menganalisis sebuah poster variety show Korea yang berjudul Art Arcade 2 menggunakan teori Roland Barthes. Menganalisis poster ini ya. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan bagaimana teori Roland Barthes ini digunakan ya, ataupun bagaimana apa itu teori Roland Barthes. Saya akan menjelaskan yang pertama apa itu teori Roland Barthes. Jadi teori Roland Barthes ini tuh menguraikan bagaimana makna diciptakan dan disampaikan melalui tanda-tanda. Barthes memperkenalkan konsep-konsep utama seperti konotasi, denotasi, dan mitos, menganalisis tanda-tanda dalam budaya populer. Berikut adalah penjelasan masing-masing dari konsep tersebut. Yang pertama itu ada denotasi. Nah, jadi denotasi itu adalah makna literal atau makna yang langsung dari sebuah tanda. Ini adalah makna yang jelas dan objektif yang dapat dipahami secara universal. Misal kayak ada sebuah pohon, diartikan ya sebagai pohon itu sendiri. Terus yang kedua ada konotasi. Jadi konotasi itu adalah sebuah makna tambahan yang muncul dari asosiasi budaya atau emosional. Ini adalah makna yang lebih dalam dari subjek dan subjektif yang bervariasi tergantung pada konteks dan pengalaman individu. Jadi ada contohnya itu, gambar pohon bisa memiliki konotasi kehidupan, pertumbuhan, ataupun alam tergantung pada konteks di mana gambar itu muncul. Lalu yang selanjutnya itu ada mitos. Jadi mitos ini menurut Barthes adalah narasi atau pesan yang tersembunyi yang disampaikan dalam tanda-tanda. Ini adalah cara-cara budaya dan ideologi mengemas dan menyebarkan makna melalui tanda-tanda. Jadi mitos itu bukan cerita dongeng, tapi ideologi yang disampaikan secara terselubung melalui simbol atau representasi visual ataupun teks. Nah, contohnya itu ada gambar pohon dalam iklan ramah lingkungan bisa membawa mitos tentang keberlanjutan dan kepedulian terhadap alam, mengemas pesan ideologis tentang pentingnya menjaga lingkungan. Nah, Barthes juga menggunakan teori ini untuk menganalisis bagaimana tanda-tanda visual dan tekstual dalam budaya populer menciptakan makna dan mempengaruhi cara kita memahami dunia. Dia menunjukkan bahwa setiap tanda memiliki lapisan makna yang kompleks yang dapat diungkap melalui analisis denotatif, konotatif, dan mitologis. Melalui pendekatan ini, Barthes berusaha mengungkapkan bagaimana ideologi dan kekuasaan tertentu terjalin dalam budaya populer dan mempengaruhi persepsi kita terhadap realitas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke analisis denotasi, konotasi, dan mitosnya, saya akan menjelaskan apa yang saya analisis dari poster ini. Jadi poster itu adalah poster art kedua ataupun variety show Korea yang ditayangkan dalam channel TVN atau platform Viu yang memiliki 12 episode. Jadi art kedua ini tuh digarap oleh sutradara Napidi yang sudah dikenal dengan nama Napidi, yang lebih dikenal dengan Napidi. Jadi sutradara yang terkenal di Korea menggarap sebuah acara yang berjudul Art Arcade 2. Nah, art kedua ini tuh adalah mengusung tema multiverse ya. Jadi di mana keempat prajurit ini tuh akan melintasi ruang dan waktu dan menangkap kelinci bulan atau Torong yang melarikan diri ke bumi dari tempat asalnya. Kelinci bulan itu adalah musuh utama atau tokoh antagonis yang ada di dalam acara ini. Nah, untuk para pemainnya ada yang pertama itu ada Ah Yoon Jin. Ah Yoon Jin ini tuh adalah seorang idol yang berasal dari grup K-pop IVE. Yang kedua ada Mimi. Mimi ini adalah seorang rapper yang berasal ataupun mantan dari grup Oh My Girl. Yang ketiga ada Lee Yongji. Lee Yongji ini adalah seorang rapper, penyanyi ataupun bisa disebut dengan pelawak. Yang selanjutnya dari Lee ini adalah pelawak. Ini ada yang bisa dilihat dari poster ini, ada es yang membeku atau serpihan es dan suasana yang dingin di kiri. Selanjutnya ada boneka salju, ada prajurit yang sedang berendam air panas, ada bongkahan es dan air, kelinci bulan si Torong ini ya tokoh antagonisnya. Terus ada kamera retro yang digunakan di leher Mimi. Terus ada para prajurit yang sedang berada di pohon ataupun ayunan pohon. Yang selanjutnya ada suasana tropis yang di sebelah kanan dengan nuansa
dedaunan dan pepohonan. Isinya ada teropong kekar yang dipegang oleh Lee Yongji ya. Nah yang selanjutnya ada judul Show Art Arcade di bawah. Nah ini analisis secara visual formal itu visualisasi poster beragam dengan warna dan ilustrasi yang menggunakan efek noise, memiliki latar belakang simetris, judul teks yang ditempatkan di tengah bawah dengan tulisan yang bold, dan para pemain yang ditempatkan dengan tidak sejajar. Selanjutnya ada color palette dari art kedua ini. Warna orange seringkali memberikan kesan semangat dan hangat, yang warna biru ini diartikan dengan ketenangan. Dan yang selanjutnya ada warna coklat akan memberikan kesan dapat diandalkan dan kuat. Dan warna putih melambangkan kebebasan, keterbukaan, dan bebas dari apapun. Ini tipografi dari poster ini yaitu menggunakan jenis sans serif yang memiliki aksen-aksen arcade dalam game, biasanya menggunakan aksen-aksen ini. Jadi itu bertujuan untuk memberikan kesan yang menantang. Nah, sekarang masuk ke pembahasan utamanya, itu tentang denotasi, konotasi, dan mitos. Jadi di sini ada simbolnya, itu yang pertama ada judulnya, yaitu gambar art arcade 2 dengan tadi sans serif aksen arcade ini memiliki denotasi yaitu judul art arcade, dan konotasinya memiliki arti arcade bumi. Nah, untuk mitos ini tidak ada karena ini hanya sebuah judul ya. Terus yang selanjutnya ada teropong. Di simbol ini ada teropong, gambarnya teropong, denotasinya teropong, konotasinya itu digunakan untuk mencari jejak sang kelinci bulan. Ini sesuai dengan cerita yang ada dalam acara tersebut. Yang selanjutnya ada mitos itu mencari jejak kelinci bulan harus selalu menggunakan teropong kekar. Yang selanjutnya ada gambar kamera retro, denotasinya kamera retro konotasinya digunakan untuk memoto bukti jejak sang kelinci bulan, dan mitosnya itu merekam jejak harus difoto menggunakan kamera agar memiliki bukti. Yang selanjutnya ada prajurit sedang berendam, denotasinya prajurit berendam, konotasinya saat berada di tempat dingin Finland, para prajurit berendam air panas. Yang selanjutnya itu mitosnya berendam diri di air hangat akan membuat tubuh rileks. Yang selanjutnya ada es membeku. Es membeku ini denotasinya es membeku, terus konotasinya menandakan tempat yang ditinggali selama di Finland memang sangat dingin. Terus mitosnya saat berada di air dingin, air akan selalu saat berada di suasana dingin, air akan selalu menjadi membeku es. Yang selanjutnya ada kelinci bulan. Si torong ini memiliki konotasi kelinci bulan yang memiliki sifat menjengkelkan dan selalu ada dimanapun mereka prajurit berada dan sering mengelabui mereka. Mitosnya itu dikatakan saat bertemu dengan kelinci bulan harus selalu menjalankan misi. Yang selanjutnya ada boneka salju. Jadi memiliki denotasi boneka salju. Konotasinya itu saat berada di Finlandia boneka salju dibuat, dan mitosnya ini boneka salju akan selalu melindungi mereka dari bahaya. Mereka ini prajurit ya. Yang selanjutnya ada para prajurit, gambar para prajurit yang sedang berpose berfoto di tempat spot foto. Nah, ini tuh konotasinya untuk mengabadikan momen saat berada di wilayah tropis Bali. Nah, untuk mitosnya itu saat berada di tempat baru, mungkin pernah si kelinci bulan itu berada di tempat spot foto ini gitu. Jadi si prajuritnya juga kesini kan tadi di atas karena dia sering mengelabui ya. Selanjutnya ada ekspresi tegas dari keempat prajurit. Nah, denotasinya ekspresi tegas, konotasinya para prajurit yang selalu siap saat menjalankan sebuah misi ataupun pencarian. Terus mitosnya itu muka tegas adalah simbol dari ketegangan. Yang selanjutnya ada tangan melipat dari seorang Li Eunji ya. Jadi untuk konotasinya sikap seorang Li Eunji yang paling tua. Jadi denotasinya itu sikap seorang Li Eunji yang paling tua gitu ya. Yang mitosnya itu saat tangan melipat di bawah seorang akan naik. Yang selanjutnya ada tangan masuk ke dalam saku. Nah, denotasinya itu tangan masuk dalam saku. Konotasinya si sikap seorang Mimi yang tidak memiliki rasa takut bahkan ke seorang produser sekalipun. Yang selanjutnya ada arogansi seorang mitos. Untuk mitosnya arogansi seseorang meningkat saat memasukkan tangan ke dalam saku. Yang terakhir adalah tangan sikap hormat, itu si Hyujin ya. Denotasinya tangan sikap hormat, konotasinya sikap seorang Hyujin yang termuda memiliki rasa hormat kepada yang tertua. Dan mitosnya itu seseorang yang melakukan sikap hormat akan selalu siap melakukan apapun.
Jadi berdasarkan analisis tersebut didapatkan bahwa setiap visual yang ada dalam poster tersebut memiliki makna yang sejajar atau terhubung dengan isi acara tersebut, yang mengisahkan tentang bagaimana kegiatan dan petualangan keempat prajurit saat berusaha mencari atau menangkap kelinci bulan yang biasa disebut dengan tolong tadi ya. Jadi sejalan dengan visual-visual yang ada dalam posternya gitu. Ini hanya sebuah perbandingan poster ya dari season 2. Jadi season 2 itu memiliki 2 poster dan season pertama ini adalah season pertama. Nah mungkin ini hanya sudut pandang dari saya tentang poster tersebut. Jadi pada konsep desain poster art kedua memiliki lebih banyak visual dan makna yang bisa ditangkap dari keseluruhan akhir cerita dibandingkan dengan poster season pertama. Season pertama itu maksudnya yang ini ya. Nah, untuk saran pada poster yang ditinjau ini, ekspresi semua anggota kurang menggambarkan gitu ya, bagaimana sikap mereka masing-masing. Jadi kayak monoton. Dan juga dibandingkan dengan poster season 2 yang kedua, yang hanya melihatkan si kelinci bulan ini, kurang menunjukkan bagaimana karakter utama yang ada dalam show tersebut. Jadi, ini udah paling pas menggunakan poster yang ini, karena ini sudah menunjukkan karakter utamanya ya, keempat karakter utama, tapi minusnya itu hanya kurang dari ekspresinya saja, monoton. Nah, masuk kita kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penelitian ini, saat sudah melakukan analisis terhadap poster acara art kedua ini menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Jadi berdasarkan analisis tersebut ditemukan bahwa setiap elemen visual dalam poster memiliki makna denotatif, konotatif, dan mitos yang terkait erat dengan isi acara. Denotasi merujuk pada makna literal atau langsung dari elemen visual, sementara konotasi mengungkapkan makna tersembunyi atau simbolis yang lebih dalam. Jadi mitos seperti yang dijelaskan Barthes membantu mengidentifikasi narasi, budaya yang lebih luas, dan ideologi yang tercermin melalui elemen-elemen visual tersebut. Jadi metode semiotika Roland Barthes memungkinkan analisis yang lebih dalam tentang bagaimana tanda-tanda visual dalam poster ini menciptakan dan menyampaikan makna maupun yang tersirat ataupun langsung. Dengan memahami hubungan antara denotasi, konotasi, dan mitos, peneliti ataupun saya dapat mengungkap lapisan-lapisan makna yang tersembunyi di balik representasi visual dan naratif. Ini membantu memperjelas bagaimana budaya populer melalui media seperti poster dapat membentuk dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap acara televisi dan fenomena budaya lainnya. Jadi kesimpulan yang lain juga yang saya dapat bahwa teori Roland Barthes ini tuh bisa bisa digunakan hanya tidak untuk poster. Kita masih bisa menggunakan untuk karya-karya yang lainnya, mengidentifikasi bagaimana ataupun meninjau bagaimana karya tersebut memiliki makna yang tersirat ataupun makna yang langsung ataupun bahkan mitos yang ada dalam karya tersebut. Tapi di sini saya membawa poster art kedua ya. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.